Coba bayangkan para dai, wahai kaum muslimin, bagaimana kita melihat umat Islam di Garut, apakah sudah menyadari bahwa hidup ini harus dengan sistem Islam, hidup ini harus bernegara sesuai dengan Islam yang telah Rasulullah contohkan di Madinah. Jadi negara Islam di Madinah yang pertama ditegakkan di muka bumi ini, itu adalah contoh bahwa umat Islam itu harus terus ya kehidupan bernegara bermasyarakat itu harus dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Seperti itu. Apakah saat ini kita sudah hidup di bawah naungan syariat Islam secara kapan? Atau sebaliknya, ya kita ini di Indonesia wabil khusus undang-undang yang diterapkan secara global di dunia adalah sistem demokrasi, adapun Pancasila ya dan undang-undang yang lainnya itu adalah buatan manusia. Ya, KUHP yang ada di Indonesia itu adalah buatan Belanda. Belanda 350 tahun menjajah, maka hasilnya adalah di Indonesia diterapkan undang-undang buatan Belanda. Belanda itu kan manusia. Ya. Sedangkan dalam sholat kita menyatakan wa ma khalaqtul jinna, dinyatakan oleh Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita dan hidup di bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu adalah ketundukan kepada aturan Allah, yaitu aturan Islam secara totalitas kafah. Nah, bagaimana bisa kafah kehidupan kita? Bagaimana bisa bulat tugas kita ibadah di muka bumi ini jika kita dalam pelaksanaan sehari-hari itu kita masih sebagian dalam menerapkan aturan Islam? Maka otomatis kita pun, tugas kita pun belum sempurna jika aturan Islam belum diterapkan secara kafah. Dan kafah atau tidaknya syariat Islam itu tergantung ada atau tidaknya sebuah institusi daulah Islam. Karena tidak akan mungkin dan Allah tidak akan meridhoi jika aturan Islam diterapkan dalam bentuk negara bukan selain apa yang contohkan Rasulullah. Dan negara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW itu negara Islam, dan dilanjutkan oleh para khalifah yang 4 dan seterusnya dengan bentuk sistem kehilafahan. Ya, sistem itu khalifah yang 4 itu adalah para kepala negara dalam Islam itu yang 4 itu yang wajib kita terapkan, dan sistem pemerintahannya itu adalah sistem khilafah, yaitu sistem kesatuan. Sistem khilafah itu adalah sebuah pemerintahan Islam yang mengikuti metode atau manhaj kenabian yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin al-mahdiyin tersebut. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, dan 2 kalimat syahadat yang diikrarkan dalam setiap sholat kita itu tuntutannya, konsekuensinya adalah bagaimana kita bisa hidup dalam sebuah undang-undang Islam, undang-undang Allah yang menciptakan kita, ya, bumi dan langit, kemudian teman kita gunung, itu juga adalah sama ibadah disuruh tunduk untuk menerapkan aturan Islam. Dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, kalaulah ayat Al-Quran dibacakan ke gunung, maka niscaya mereka akan luluh lantah tunduk patuh kepada aturan Allah. Nah, sementara kita setelah gunung sudah tidak lagi angkat tangan untuk mengemban amanah ini, kemudian itu dialihkan kepada manusia, ke anak Adam, ya, yang dimana perannya di muka bumi sebagai khalifah. Khalifah, kita semua itu adalah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah pengganti dari penduduk bumi yang telah dulu Allah telah beri amanah juga sama. Makanya kita secara kolosal, secara global adalah sebagai khalifah. Namun dalam tataran praktisnya kita hidup bermasyarakat, maka kita harus ada khalifah yang tunggal, yang itu dalam bentuk kenegaraan, pemerintahan yang nanti akan menerapkan aturan Islam secara kafah, ya, di tengah-tengah kita. Karena kita tidak bisa hidup main hakim sendiri, segala sesuatu sudah diatur oleh Allah
ya, dipimpin oleh seorang khalifah, bagaimana kita kehidupan bernegara, bermasyarakat, bagaimana kita interaksi di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita menghukumi segala sengketa atau permasalahan yang dialami oleh kita di tengah-tengah kehidupan, dan itu harus kembali kepada Islam, dan prakteknya adalah dengan aturan Islam, yaitu oleh kepala negara Islam, yaitu khalifah. Dan tugas khalifah, tugas khilafah, tugas negara dalam Islam adalah bagaimana aturan Islam itu menjadi undang-undang yang betul-betul dipatuhi dan menjadi sanksi bagi siapa saja di antara kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan ini. Ya, contoh, kalau misalkan tidak ada orang yang tidak sholat, nah itu siapa yang menghukumi? Sedangkan sholat adalah perbuatan yang besar di sisi Allah, dan yang meninggalkan sholat itu adalah sudah melakukan perbuatan dosa besar di sisi Allah. Lalu siapa yang akan menghakimi orang yang tidak sholat, yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Itu tidak bisa kita secara individual hanya sebatas memberikan nasihat. Nah, dan itu harus disanksi dengan hukum Islam. Bagaimana orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dalam Islam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka sholati faqad kafara jaharon." Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh telah nyata kekafiran. Nah, jika ada umat Islam yang semacam itu, nanti oleh masyarakat yang sadar diajukan kepada pengadilan mahkamah zalim dalam Islam agar disanksi, diproses, dan itu langsung diedukasi, diberikan fatwa tentang Islam bahwa meninggalkan sholat itu adalah dosa besar, dan menolak ketika disuruh untuk melaksanakan sholat dan menolak enggan, maka itu akan menyebabkan seorang keluar dari dinul Islam, ya disebut murtad. Ya, kalau sudah murtad kemudian khalifah dengan para walinya, para kodinya memberikan sanksi, memberikan wejangan agar orang tersebut sadar, lalu dia juga masih menolak, maka akan terjerumuslah kepada hukum dia telah kafir. Ya, telah kafir, murtad, ya, mengganti agamanya. Ya, kalau orang yang mengganti agamanya itu murtad, maka hukumannya sudah jelas kan, hukum mati. Seperti itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, syiar Islam Muslim, inilah tugas kita sebagai Muslim. Kita semua, seluruh umat Islam yang akil balik, sudah tertaklif untuk menjalankan seluruh aturan Islam secara kafah, wabil khusus bagaimana kita mendakwahi saudara-saudara kita, menyadarkan saudara-saudara kita bahwa keislaman kita, kemusliman kita itu belum kafah. Kita hanya bisa saat ini menjalankan sebagian hukum Islam, dan itu tidak akan dituntut terus oleh syariah, bahwa kita tidak bisa kita tinggal diam sementara aturan Islam sebagian besarnya lagi belum bisa diterapkan. Dan itu tertaklif kepada kita sebagai Muslim untuk senantiasa saling menyadarkan, terutama oleh para ulama yang harus berada di garda terdepan untuk menyadarkan bahwa kita harus masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, hei orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam secara totalitas. Ya, terapkanlah aturan Islam secara kafah, secara totalitas. Ya, nah ini kewajiban kita harus menyadarkan, terutama para ulama, para ustadz di pengajian-pengajian, bagaimana mengajak umat untuk masuk menerapkan Islam secara kafah, dan itu akan bisa terwujud jika kita umat Islam menyadari akan betapa pentingnya keberadaan khilafah Islam, negara Islam tersebut dalam kehidupan umat Islam. Karena umat Islam itu wajib bernegara Islam itu khilafah bentuknya, sahabat sekalian, yang dicontohkan oleh para rasyidin, oleh para rasul. Jadi kita dikatakan hidup sesuai sunnah itu dalam bernegara ketika negaranya negara Islam. Dan itu yang diperintahkan. Kita tidak hanya sebatas sesuai Al-Quran dan Sunnah, hanya sebatas masalah privasi, ya, individual, pribadi, tapi juga harus sesuai sunnah dalam berbidang bernegara, bermasyarakat. Nah, itu bagaimana hukum-hukum Islam
yang lainnya yang belum bisa diterapkan, cara ekonomi Islam, keamanan Islam, negara Islam, politik Islam, pemerintahan Islam itu bagaimana itu, dan itu menentukan kafah atau tidaknya kehidupan kita tunduk kepada aturan Islam. Tanpa adanya khilafah Islam, negara Islam, maka kita tidak akan bisa hidup Islam secara kafah. Masa sistem demokrasi yang ditegakkan saat ini juga butuh negara, betul kan? Kalau tidak ada negara, sistem demokrasi saat ini tidak akan bisa tegak, sahabat sekalian. Tidak mungkin bisa diterapkan. Tidak mungkin warga negara tunduk dengan undang-undang yang ada kalau tidak ada negara, tidak pemerintah. Apalagi Islam. Dan Rasulullah SAW telah menyentuhkan sunnah bagaimana bernegara. Itulah Madinah, negara Islam pertama. Dilanjutkan oleh para khalifah yang lain. Ya. Nah, itu tugas kita semua, menyadarkan umat Islam, terutama para ustaz, para kiai, untuk menyadarkan kewajiban ini. Karena berbicara masalah Islam kafah ini berbicara masalah kekuasaan, dan kekuasaan asyadah kekuasaan itu ada di tangan umat. Artinya wujud atau tidaknya, tegak atau tidaknya sebuah pemerintahan, kekuasaan itu tergantung umatnya. Umat Islam mau menginginkan kekuasaan A atau B tergantung kita semua. Kalau mayoritas muslim tentunya yang sudah menyadari betapa pentingnya kita totalitas dalam Islam, ya kita harus bagaimana mewujudkan pemerintahan Islam, dan itu kembali kepada kita, sahabat sekalian. Harus kita memilih khalifah bukan dalam bentuk presiden, karena presiden itu berbentuk dalam sistem demokrasi. Umat Islam itu harus bersistemkan sistem Islam. Kepala negaranya disebut khalifah, amirul mukminin atau imamah atau imam. Ya. Jadi kita tidak bisa tinggal diam, karena Allah akan terus menuntut. Diamnya kita akan kewajiban kifayah ini, yakni tegaknya khilafah yang akan menentukan tegaknya syariat Islam secara kafah, itu akan terus tertaklif, dan kita akan berdosa dengan diamnya kita tidak ikut memperjuangkan. Ya. Contoh saja, sahabat sekalian, bagaimana negara superpower Rusia pada saat itu, yang sekarang mah negara superpower yang menguasai dunia itu Amerika. Dulu Rusia menerapkan sistem pemerintahan yang berlandaskan sistem komunis, runtuh pada tahun 1990 dan bergantikan dengan sistem demokrasi sampai sekarang. Itu karena apa? Karena dorongan kesadaran yang terus disadarkan oleh sekelompok warga Rusia pada saat itu, yang menyadari betapa bobroknya sistem komunis pada saat itu, sehingga mereka mengajak, menyeru kepada warganya, kepada masyarakat untuk beralih kepada sistem demokrasi kapitalis. Dan pada akhirnya dengan serta-merta ketika kesadaran umat tumbuh dengan gerakan-gerakan orang yang sadar pada saat itu, yang ingin bergantikan dengan sistem demokrasi, akhirnya sistem komunis secara formal dalam sebuah pemerintahan komunis, ya, dengan Rusianya itu runtuh dengan serta-merta karena masyarakat meninggalkannya. Nah, begitupun Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana sistem jahiliyah pada saat itu ditinggalkan oleh umat, oleh warga, oleh masyarakat yang saat itu sudah masuk Islam, sudah mengikatkan dirinya dengan dua kalimat syahadat yang disuruhkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga secara sedikit demi sedikit dan terus opini berkelindan berputar di tengah masyarakat bahwa ini adalah sistem jahiliyah, sistem yang tidak adil, sistem yang tidak sesuai dengan fitrah kita. Kesadaran terus bahwa semua itu adalah bertentangan dengan apa yang telah menjadi kehendak penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka meninggalkan dengan serta-merta sistem jahiliyah pada saat itu atas dorongan, ya, atas seruan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat ini pun kita harus melakukan seperti itu untuk menyadarkan umat, sahabat sekalian. Ya, untuk menyadarkan umat ini harus seperti itu. Kita harus mencontohkan Rasulullah bagaimana mendakwahi umat pada saat itu, sehingga Islam tersebar ke seluruh jazirah Arab dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan kita di sini merasakan bagaimana
ya, rahmatan lil alamin, bahwa bagaimana Islam akan menjamin kehidupan kita mulia di dunia dan kehidupan di akhirat kita bahagia karena kita masuk surga. Sahabat sekalian, syiar Islam Muslim, inilah kewajiban kita. Kita harus rindu kepada aturan Islam. Bagaimana aturan Islam bisa tegak secara kafah, ya, dan itu harus kita perjuangkan. Masa kita Al-Quran hanya disimpan di rak-rak buku saja, di sudut-sudut masjid, di tempat-tempat lembaga pendidikan saja, sementara dalam kehidupan apa yang kita banggakan dengan Al-Quran dan Sunnah itu tidak diterapkan dalam kehidupan nyata, hanya sebagian. Soal tentang yang masalah privasi seperti sholat, zakat, puasa, haji, kemudian yang lainnya, ya, sedekah, amal-amal yang lainnya sifatnya pardiah, pernikahan, itu berjalan pada saat ini. Namun kan kita tidak dicukupkan dan tidak dituntut untuk hanya itu saja. Kita dituntut untuk berislam secara totalitas dalam berbagai hal, dan itu tidak mungkin terwujud kalau ketiadaan khilafah Islamiyah. Dan khilafah Islamiyah adalah dalam Islam metode baku, ya, untuk bagaimana agar hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah itu dapat diaplikasikan, ditegakkan secara formal dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dan Rasulullah SAW di Madinah hingga dilanjutkan oleh para khalifah yang 4 dan selanjutnya hingga berakhir di Turki Utsmani, itulah sejarah mencatat gambaran bahwa kehidupan Islam itu dulu sampai saat ini pun harus nantiasa ada dalam institusi Daulah Khilafah Islamnya. Itu sahabat sekalian syiar Islam Muslim, semoga perjalanan religi ini yang saya lakukan bersama teman-teman sekalian mendapatkan ridho Allah, dan kita tambah semangat, kita saling mengingatkan, ya. Di tempat terbuka yang indah ini saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk bersama-sama membayangkan bagaimana indahnya kehidupan Islam itu. Itu hanya bisa dibayangkan kalau kita tahu sejarah bagaimana selama 13 abad bukan hanya orang Islam saja, tapi non-Muslim hidup bahagia, tentram, sejahtera dalam naungan khilafah. Dan itu sejarah Islam mencatat. Orang Barat, orang kafir sekalipun mengakui keberadaannya. Hanya orang-orang yang munafik saja yang terpengaruhi oleh kafir muhariban fi'lan yang menutupi kebenaran kenyataan tersebut. 13 abad sobat sahabat sekalian, dan berakhir di Turki Utsmani. Kehidupan Islam terus berlanjut, ya. Dunia penuh dengan keberkahan, ya, karena memang itulah janji Allah, ketika syariat Islam diterapkan maka keberkahan akan turun di langit dan di bumi. Berbalik 180 derajat saat ini ketika sistem demokrasi buatan Barat itu bertengger, ya, di tengah-tengah kita, mencengkram sampai sekehancur-hancurnya, ya. Saat ini bagaimana keamanan pun tidak dimiliki oleh kita. Silahkan lihat saudara-saudara kita di Palestina, di negeri-negeri kaum muslim sekarang terjajah, wabil khusus di Palestina. Sekarang umat Islam keluar Palestina, masuk lagi, ya, dengan gencatan senjata. Itu pun belum menenangkan kita, karena kita yakin mulai Allah Subhanahu wa taala bahwa Yahudi itu adalah makhluk terlaknat, ya, kelakuannya senantiasa terus berbohong, berdusta, dan menyalahi janji. Sekarang melakukan gencatan senjata, kita yakin 100% mereka Yahudi akan mengudar lagi janjinya, karena itulah sifat mereka. Karakter Yahudi seperti itu. Makanya perjanjian dengan Yahudi itu hanya akan bisa terwujud secara formal jika dalam sebuah negara bandingnya negara. Dan dulu ketika khilafah berdiri, Yahudi tunduk kepada aturan, ya, pemerintahan Islam. Mereka tidak bisa apa-apa, tunduk saja, tapi mereka dijamin aman oleh khilafah Islam, ya. Dan saudara kita di Palestina itu ketika masa dalam institusi khilafah hidup sejahtera, aman, sentosa, tanahnya tidak dicaplok oleh kaum penjajah. Sementara sekarang Yahudi oleh Allah tidak bisa diberikan sebuah wilayah kaum muslimin. Sekarang
mencapok sedikit demi sedikit tanah Palestina, dan itu kita harus rebut, dan itu hanya akan terwujud rebutan kekuasaan di daerah Palestina itu dengan kekuasaan Islam jika kita sudah memiliki khilafah. Bagaimana bisa merebut ya sebuah kekuasaan yang sekarang diambil alih oleh Yahudi jika kita tidak memiliki negara? Kenapa Yahudi yang kecil itu bisa menguasai Palestina yang mayoritas? Karena didukung oleh sebuah negara, yaitu Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat masih mendukung, Yahudi akan senantiasa seperti itu. Makanya ketika Amerika masih bertengger berkuasa di muka bumi ini, maka Yahudi pun akan terus berkuasa menjajah umat Islam di Palestina. Nah, oleh karena itu, silakan sahabat sekalian baca sejarah bagaimana itu Yahudi tunduk patuh, tidak melakukan keonaran di hadapan umat Islam ketika di hadapan khalifah. Ya, digebrag saja di meja oleh Khalifah Muhammad bin Abdul Hamid kedua ketika utusan dari Yahudi ingin menginginkan sepetak tanah untuk pengikutnya Yahudi tersebut. Tapi kan Khalifah dengan tegas mengatakan, kami tidak berhak untuk memberikan kalian tanah sejengkal pun karena itu milik kaum muslimin. Nah, sekarang mana? Ada nggak yang mempertahankan wilayah di Palestina? Sekarang ya berpuluh-puluh kilo sudah dikuasai oleh kaum Yahudi. Siapa yang akan mengembalikan kalau tidak kita? Makanya kewajiban untuk membela saudara kita di Palestina sudah fardu ain, karena saudara-saudara kita di Palestina, di negeri-negeri yang berdekatan sudah tidak mampu melawan Yahudi, maka kewajiban jihad membela saudara kita di Palestina terus akan berlanjut sampai ke ujung manapun di dunia ini, akan mentaklif seluruh umat Islam untuk bersama-sama bergerak. Sudah fardu ain untuk membebaskan saudara kita di Palestina. Dengan cara apa itu? Dengan cara jihad dan khilafah. Hanya dengan kembali dengan cara yang pernah jaya umat Islam, saudara-saudara kita di Palestina akan merdeka. Betul, dengan bantuan logistik itu bermanfaat untuk jangka pendek sekarang, dan itu wajib umat Islam untuk senantiasa bahu-membahu. Tapi tidak cukup karena saudara kita butuh bantuan militer. Kalau yang memusuhi menjajah umat Islam Yahudi itu dengan kekuatan militer, dengan senjata canggih, maka lawannya pun harus dengan senjata, dengan militer, dengan kekuasaan. Kan sebanding, seperti itu. Kalau sekarang para mujahidin yang diridhoi Allah di Palestina pun belum mampu untuk mengenyahkan mengenyahkan Yahudi di Palestina. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, terutama para ustadz, para kiai, untuk sama-sama di garda terdepan untuk menyadarkan umat Islam bersama-sama bagaimana kita untuk mewujudkan khilafah untuk kemerdekaan saudara kita di Palestina dan kemerdekaan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Mudah-mudahan renungan religi ya ini dapat menyadarkan, memberikan semangat baru bagi saya, menambah semangat untuk amaliyah kewajiban ini juga untuk kita semua. Itu saya sampaikan hanya karena kewajiban saya sebagai muslim yang wajib dakwah, dan sahabat sekalian pun juga sama-sama wajib dakwah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih kepada sahabat sekalian, Syekh Ali Sal Muslim telah menyertai perjalanan ini meskipun memang tidak sempat untuk camping. Ya, mudah-mudahan di tempat yang indah ini kita nanti bisa bercamping bersama ya sahabat sekalian ya. Dan kita akan kembali ke Garut Kota. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya sahabat sekalian. Maaf, kita sama-sama saling menyemangati ya, mengokohkan. Mohon maaf ya. Jangan lupa sahabat sekalian, kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.